Shalom bagi kita semua. Ada seorang pemuda yang bernama Tafayev. Dia seorang yang alim dan setia dalam menjalankan keagamaannya. Sekalipun dia bukan orang yang sempurna, tapi dia tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Bahkan dia tidak pernah berpikir untuk melakukan perbuatan yang menghancurkan hidup orang lain. Dia berasal dari keluarga yang biasa saja, hidup pas-pasan. Dia putus sekolah karena tidak ada biaya dan ibunya sakit-sakitan, serta tidak mendapatkan perawatan yang baik karena kurang biaya. Sedangkan di pihak lain, Tafayev sering melihat ada orang-orang di sekitarnya yang adalah jelas-jelas orang yang sudah sering berbuat jahat. Mereka melakukan perbuatan tercela, tidak pernah mengikuti kegiatan keagamaan, bahkan tidak punya agama. Tapi mereka malah hidup makmur, kemana-mana berkendara mobil mewah. Mereka dihormati karena kekayaan, juga mendapatkan kemudahan dan fasilitas untuk segala kehidupannya. Tafayev bertanya dalam hidupnya, kenapa kenyataan hidup harus bertolak belakang seperti ini? Kenapa justru orang-orang yang setia menjalankan agama hidup menderita, sedangkan orang-orang jahat malah hidup enak? Tafayev merasa ini tidak adil. Dia merasa putus asa, lalu memutuskan meninggalkan semua perilaku baiknya, meninggalkan agamanya, lalu masuk ke dalam dunia hitam, dunia yang jahat. Dia melakukan kejahatan yang selama ini tidak pernah dia lakukan, sampai akhirnya dia tinggal di penjara kumuh di Siberia. Saudara-saudari, apa yang dirasakan oleh Tafayev mungkin sering menjadi pergumulan hidup kita. Kita merasa bahwa sekalipun kita sudah berbuat baik, tapi kita terus-terus menderita di dalam hidup kita. Dalam renungan kita, pemazmur juga tidak mengerti kenyataan kehidupan. Sebagai manusia, dia merasa cemburu, iri hati terhadap apa yang dialami dan dinikmati oleh orang-orang fasik. Pada ayat yang ketiga dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ia menyesali ketaatannya kepada Tuhan. Lebih dari itu, pada ayat yang kedua dikatakan bahwa ia nyaris tergelincir. Artinya, dia hampir mengikuti kehidupan orang-orang fasik dan mengingkari kepercayaan kepada Allah. Tetapi untungnya dia tidak jadi mengikutinya. Ia tidak jadi ikut-ikutan pola hidup orang fasik, sebab kemudian dia sadar bahwa orang fasik itu sebenarnya tidak dapat menikmati kebahagiaan yang sejati, dan sewaktu-waktu mereka akan jatuh hancur. Di dalam situasi saat ini yang penuh dengan pergumulan dan kemalangan, terkadang kita sering membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan kita sering cemburu terhadap apa yang kita lihat dalam kehidupan orang lain. Lewat renungan hari ini, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kesetiaan itu penting, bahwa kehidup di dalam kebenaran itu penting, dan tetaplah teguh memegang kebenaran. Amin.